Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sehingga sampai hari ini, hingga detik ini, kita masih diberikan kesehatan. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep dakwah Muhammadiyah. Namun, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai konsep dakwah Muhammadiyah, maka ada baiknya kita perlu mengetahui tentang apa itu Muhammadiyah. Jadi, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi di dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan bercampur aduknya antara ajaran Islam dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Selain itu, Muhammadiyah juga didirikan untuk menampilkan ajaran Islam yang bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi juga dinamis. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan perintah-perintah Al-Quran. Sebagai dampak positif dari organisasi ini, sampai saat ini, hingga sekarang, banyak kita temukan berdirinya berbagai rumah sakit, panti asuhan, maupun tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Lalu, apa itu dakwah kultural Muhammadiyah? Jadi dakwah kultural adalah penyampaian ajaran Islam kepada yang ma'ruf dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara umum, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa dakwah kultural adalah kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat istiadat, tradisi, maupun budaya lokal yang ada di masyarakat sebagai proses menuju kehidupan Islami. Jika berbicara mengenai dakwah kultural, sebenarnya dakwah kultural ini membawa masyarakat agar mengenal kebaikan universal, yakni kebaikan yang diakui oleh seluruh manusia tanpa batas ruang dan waktu. Selain itu, dakwah kultural juga dilakukan dengan pendekatan dialogis terhadap dunia sosial kultural, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4. Sehingga dapat dipahami bahwa dakwah kultural ini dapat dijadikan sebagai kacamata baru dalam melihat multi aspek keberagaman tradisi lokal agar dapat dijadikan sebagai salah satu media dalam transformasi sosial. Kemudian yang kedua mengenai konsep dakwah kultural Muhammadiyah. Jadi, dakwah kultural yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan, dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara umum, dalam rangka mewujudkan tujuan gerakan Muhammadiyah, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mengapa? Karena dengan cara ini, maka dapat dilakukan upaya-upaya penyampaian pesan-pesan agama dengan pendekatan yang penuh dengan nilai-nilai kearifan, persuasif, dan dialogis. Saya Ramon Hidayatullah, perwakilan dari kelompok, akan mempresentasikan tentang latar belakang munculnya konsep dakwah Muhammadiyah. Bahwasannya dakwah Muhammadiyah ini dakwah kultural merupakan konsep dalam pemikiran yang komprehensif. Produk dari Muhammadiyah ini yang paling lengkap dan institusional. Dikatakan lengkap karena menyangkut konsep dakwah secara umum maupun dakwah kultural sebagai suatu pendekatan sekaligus mengandung aspek-aspek di berbagai kehidupan. Pasca keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Denpasar, Bali pada tahun 2002 dan di Makassar pada tahun 2003, wacana dakwah kultural menjadi salah satu agenda baru dari Muhammadiyah dalam membangun hubungan yang harmonis antara Muhammadiyah dan budaya majemuk, khususnya budaya lokal, dengan adanya ide-ide dan pemikiran baru yang kreatif terkait dengan dakwah kultural Muhammadiyah, memahami adanya budaya agar dakwah dilakukan dengan secara kultural sehingga tidak mengurangi benturan-benturan yang ada dan yang dirasakan oleh masyarakat yang bisa menguntungkan. Selain itu, munculnya dakwah kultural di kalangan Muhammadiyah menunjukkan sikap kedinamisan Muhammadiyah dalam melakukan tajdid dan ijtihad. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah
dengan gerakan tajdid dan juga ijtihad yang melekat dalam dirinya, yang senantiasa melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dari segala bidang kehidupan. Gerakan ini dilakukan melalui dakwah dengan menggunakan amalan-amalan Islam di kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai gerakan dakwah multimediasi, Muhammadiyah senantiasa melakukan revitalisasi sebagai upaya penguatan terus-menerus, langkah demi langkah dakwah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara historis, dapat kita ketahui bahwa Muhammadiyah selalu meninjau dan menyempurnakan konsep-konsep dakwahnya, baik dalam tataran teoretik ideologis maupun pada tataran strategi, taktik dan teknis operasional. Pada tataran ideologis, Muhammadiyah senantiasa merumuskan kembali prinsip-prinsipnya. Perubahan yang dimaksud bukan diarahkan kepada pergeseran atau perbedaan dakwah, tapi lebih pada penyempurnaan konsep ideologinya sebagai antisipasi atas perubahan sosial-sosial yang terjadi. Namun dalam tataran konseptual, belum ditemukan konsep dakwah yang disusun oleh Muhammadiyah secara sistematis dan komprehensif, kecuali dengan disusunnya konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Sistem dakwah Islam dilakukan oleh Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Misi utama menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dalam rangka menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka Muhammadiyah menempuh berbagai pendekatan dan strategi dakwah. Antara lain melalui dakwah kultural sebagai suatu pendekatan dan strategi dalam dakwah konteks aktualisasi dalam ajaran Islam di tengah dinamika kebudayaan dan perubahan sosial yang ada di masyarakat, tentunya yang ada di Indonesia. Fokus dakwah kultural terdapat penyandaran iman sehingga umat bersedia menerima atau memenuhi seluruh ajaran Islam, meliputi akidah, ibadah, akhlak, fikih, dan muamalah dan lain-lainnya, dengan memperhatikan tahapan-tahapan perubahan sosial berdasarkan keanekaragaman sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu dakwah kultural sebagai strategi perubahan sosial bertahap sesuai dengan kondisi empirik yang diarahkan kepada pengembangan kehidupan Islami sesuai dengan paham Muhammadiyah yang bertumpu pada pemurnian, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam dengan kehidupan ijtihad dan tajdid, sehingga purifikasi dan pemurnian ajaran Islam tidak harus menjadi kaku, rigid, dan eksklusif, tetapi menjadi lebih terbuka dan memiliki rasionalitas yang tinggi untuk dapat diterima oleh semua pihak. Prinsip tafsir yaitu upaya Muhammadiyah untuk mendekati dan merangkul setiap potensi umat muslim maupun non-muslim untuk bergabung dalam naungan petunjuk Islam dengan cara-cara yang bijaksana, pengajaran dan bimbingan yang baik dan mujadalah. Sementara kepada umat non-muslim, dakwah umat non-muslim, tafsir ditekankan pada pemberian pemahaman yang benar dan menarik tentang Islam, serta merangkul mereka untuk bersama-sama membangun masyarakat dan bangsa yang damai, aman, tertib, dan sejahtera. Keragaman tersebut akan membawa pengaruh pada cara pandang, pemahaman, pengamalan Islam yang dalam banyak hal perlu diperbaiki dan dibenahi sesuai dengan pemahaman keagamaan Muhammadiyah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dakwah kultural Muhammadiyah dimaksud sebagai upaya untuk memahami dan menggunakan potensi-potensi kultural masyarakat Islam sebagai wahana untuk menanamkan Islam yang membumi
yakni bisa merubah potensi menjadi gerak kemajuan sosial. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.